Nurdin Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 425001290 pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDN Rawamangun 05 untuk uji kinerja pada kelas 4 bab 5 dengan tema kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, hari Jumat yang penuh dengan keberkahan? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak yang dicintai Allah dan Rasulullah, Bapak mau absen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Bapak lihat dulu ya, nak ya. Oh, Almer? Oke, Almer beserta kelompoknya ada. Kemudian ada P. Semuanya masuk semua ya, nak ya? Oke, alhamdulillah. Baik, anak soleh dan soleha, Bapak mau cek dulu nih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Alhamdulillah, Bapak sudah cek kalian sudah soleh soleha, ditambah semangat. Untuk menambah semangat kita, orang Indonesia patut cinta kepada tanah air. Untuk itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan pada peserta untuk berdiri. Kita wajib mencintai tanah air kita karena merupakan sebagian dari iman. Ada quotes, perkataan Rubul Watan minal iman. Cinta tanah air merupakan sebagian daripada iman. Silakan duduk. Oke. Anak-anak yang soleh dan soleha, Bapak mau tanya kepada kalian. Sekarang kita mempelajari bab 5, ya. Minggu lalu kita mempelajari tentang bab 4, judulnya apa? Menyambut usia balik. Jadi kalian bersiap minggu lalu untuk menyambut usia balik, ya. Sudah usianya balik, sudah. Kemudian naik lagi bab 5 tentang mempelajari kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Bapak mau tanya,
Nabi kita Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Kota Makkah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, nama ayah Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Oke. Kemudian ibundanya siapa? Aminah. Kakeknya Nabi Muhammad sayang siapa? Alhamdulillah. Kalian sudah tahu ya Nabi Muhammad, keluarganya minimal tuh wajib kita mengetahuinya. Berikutnya Rasulullah dilahirkan di kota Mekah, kemudian diperintahkan oleh Allah hijrah ke Madinah. Kita lihat segera pelajarannya, disimak dengan khusyuk dan hadirkan hati kita buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan bab kelima, hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Perhatikan tujuan pembelajaran dari kisah hijrah Nabi Muhammad. Perhatikan, posisikan peserta didik ini yaitu diri kalian. Peserta didik dapat menjelaskan sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Berikutnya yang kedua, peserta didik menceritakan kembali kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad dengan minimal kamu mengetahui apa saja itu. Yang ketiga, menyimpulkan hikmah dan pelajaran dari peristiwa hijrah. Yang terakhir, kalian bisa meneladani sikap percaya diri, teguh, pendirian dan semangat kerja sama, artinya kerja kelompok dari kisah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, perhatikan selanjutnya. Untuk itu kita mempelajari peta konsep terlebih dahulu. Apa saja yang kita pelajari? Pengertian hijrah, kemudian sebab Nabi Muhammad SAW hijrah, berikutnya perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW, berikutnya yang terakhir apa yang bisa kita ambil yaitu hikmahnya hijrah Nabi Muhammad SAW. Pengertian hijrah, apa sih itu hijrah? Hijrah berarti berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Terjadi kapan? Pada tahun 622 Masehi. Peristiwa ini ditetapkan sebagai tahun 1 Hijriah. Dalam Islam, hijrah Nabi Muhammad SAW adalah perpindahan beliau dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Hijrah bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Kaum yang hijrah disebut kaum muhajirin dari kota suci Mekah. Berikutnya, sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Yang pertama, satu, tekanan dan penyiksaan kaum Quraisy terhadap umat Islam di Mekah. Kedua, kesulitan dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam sehingga adanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Yang ketiga, adanya tawaran dari penduduk Madinah untuk menerima dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam proses hijrah, tadi sebabnya sebelum Nabi hijrah, ini ada nama tokoh sahabat Nabi Muhammad. Siapa namanya ini? Ali bin Abi Thalib. Perannya Ali bin Abi Thalib dalam perjalanan kisah hijrah Nabi Muhammad. Perhatikan, peran Ali bin Abi Thalib menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Menggantikan Nabi di tempat tidur saat kaum kafir Quraisy mengepung rumah Nabi dengan rencana apa? Membunuh beliau. Beliau siapa? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad mau dibunuh, tapi Ali bin Abi Thalib menolong dengan cara menggantikannya posisi tidur Nabi Muhammad. Nabi meminta Ali
untuk tidur di ranjangnya dengan mengenakan selimut hijau milik beliau. Miliknya siapa? Milik Nabi Muhammad. Supaya dikira orang kafir Quraisy itu yang tidur Nabi Muhammad, padahal itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oke, berikutnya perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, ada nama tokoh atau nama sahabat yang ada di perjalanan kisah ini, ya. Perhatikan, selama perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh sahabatnya, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah ditemani perjalanannya itu, Rasulullah melanjutkan perjalanan dengan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Sur selama berapa hari? 3 hari untuk menghindari kejaran dari kaum kafir Quraisy. Persembunyian di Gua Sur mendapatkan perlindungan dari Allah, yaitu berupa mukjizat. Apa mukjizatnya? Nih, sarang laba-laba serta merpati yang menutupi mulut Gua Sur. Jadi kaum kafir Quraisy sudah melewati itu gua itu, tapi tidak nampak di situ ada mulut gua. Ditutupi berkah dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya melanjutkan perjalanan menuju Madinah, dituntun oleh yang bernama Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan, dan sesampainya di Madinah disambut oleh kaum Ansor, ya. Oke, berikutnya perhatikan, kita lanjut ke sambutan penduduk Madinah. Penduduk Madinah yang disebut dengan kaum Ansor. Perhatikan ya, nanti Bapak tanya. Menyambut Nabi dengan penuh kegembiraan, senang, sukacita, ya, disambut sukacita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan nasyid Tola al-Badru alaina oleh kaum Ansor. Kaum Ansor penduduk Madinah bersedia membantu kaum Muhajirin pendatang dari Mekah. Siapa yang tahu Tola al-Badru alaina? Qasidah Tola al-Badru alaina? Yuk, tidak ada yang tahu? Kita nyanyikan bersama, mudah-mudahan lisan kita mendapatkan pahala dan disaksikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, siap-siap ya nak ya, kita baca Tola al-Badru alaina. Ya, ini nih, ya, perhatikan.
Bersyukur kepada Allah atas diutusnya Nabi Muhammad. Tadarus bareng-bareng yuk tentang ayat bersyukur. Inna a'tayna, bareng-bareng kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna anak soleh siap. Mana dia siapnya? Ini dia siapnya. Baik, kita lanjut. Tadi dari sambut, kemudian apa? Peran al-sudah, perjalanan sambutan, peran hijrah. Peran hijrah dalam sejarah Islam, yaitu apa perannya? Perhatikan ini. Awal mula terbentuknya masyarakat Islam yang kuat di Madinah. Kemudian apa perannya? Peran hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjid dan menyusun sistem pemerintahan Islam. Masjid pertama kali didirikan oleh Rasulullah yaitu di kota Madinah, Masjid Quba. Kemudian setelah itu apa? Munculnya persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Kemudian ada peristiwa yang dinamakan Piagam Madinah. Apakah tujuannya? Tujuannya yaitu perjanjian yang dibuat Rasulullah SAW untuk menyatukan penduduk Madinah, mengatur hubungan antara kaum Muslim dan suku-suku lain yang ada di kota Madinah, menjadi dasar pertama dalam pemerintahan Islam. Kemudian, kalau udah ada hikmah, berarti coba simak. Berarti hikmahnya apa yang harus kita lakukan? Dari tadi kita belajar tentang kisah hijrah Nabi. Ini hikmahnya yang harus dilakukan, dipahami, dilakukan dan diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berani dan pantang menyerah, menghadapi kesulitan dan tidak mudah menyerah dalam mencapai kebaikan. Seperti apa? Seperti ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Kedua, saling menolong dan persaudaraan dengan cara mengamalkan semangat persaudaraan seperti yang dicontohkan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Kita harus saling menolong tanpa memandang perbedaan. Tiga, hikmah yang ketiga, berencana dalam melakukan sesuatu, yaitu mengajarkan pentingnya memiliki rencana dan strategi sebelum bertindak agar tujuan bisa tercapai dengan lebih baik. Empat, bertakwa dan yakin pada pertolongan Allah dengan cara kita selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong hambanya yang beriman dan bertawakal. Bertawakal itu apa? Berserah diri hanya kepada Allah, seperti yang terjadi pada peristiwa hijrah. Ya nak ya? Baik. Paham semuanya? Oke. Kalau paham, Bapak ucapkan terima kasih sudah melihat presentasi ini. Nanti ada sesi tanya jawab. Terima kasih. Kemudian apa? Mudah-mudahan kita dapat meneladani semangat hijrah dengan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu berpikir positif. Alhamdulillah. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Baik, perhatikan. Bapak mau mengadakan asesmen dari apa yang tadi Bapak jelaskan. Bapak mau mengadakan asesmen kepada kalian per kelompok. Kelompok 1 mengerjakan LKPD. LKPD-nya dalam bentuk pertanyaan menjawab langsung di depan supaya terlihat langsung yang mana nih yang berbunyi saling membantu.
Ya, baik, perhatikan. Bapak minta kelompok 1 untuk maju. Ayo, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4. Jawab pertanyaan yang ada di sini LKPD ya, langsung kamu kerjakan. Pilih nomor. Oke, jawab. Kan? Oke, tepuk tangan. Oleh. Nomor berapa lagi? 2, oke. Ayo kerjasama. Yang mana itu? Oke, tepuk tangan. Masya Allah. Berikutnya soal nomor 3. Oke, alhamdulillah. Berikutnya nomor soal berapa ini? Soal nomor berapa? Mana? 5, oke. Oke, alhamdulillah. Yang lain perhatikan. Oke. Ya. Ayo. Nomor berapa? Oke, Pak. Biar cepat menjawabnya, Bapak langsung klik kotaknya untuk buka mana. Oke. Good, alhamdulillah. Pinter. Oke, nomor 6. Tadi sudah dijelaskan nih. Iya, pinter. 8. Kotak box 8. Ya, alhamdulillah. Yang lain siap-siap ya. Oke. Mana? Alhamdulillah. Coba perhatikan nilainya berapa. Masya Allah, skornya 10 dari soal 10. Oke, tepuk tangan buat temennya. Siapa lagi yang mau coba? Kelompok mana? Oke, kamu sini sayang. Ayo, langsung pilih aja kelompoknya sama. Oke, 1, 2, 3. Oke, ayo, jangan pakai bingung memilihnya. Pilih aja sama soalnya. Di sini supaya kalian itu belajar untuk mengingat kisah perjalanan hijrah Nabi. Ayo ditutup di sini mengerjakannya dengan cepat, pangkas, semangat, agak sana saya maaf. Ya, dah. Gimana? Oke. Lagi, lanjut lagi. Nomor berapa cepat? Ayo, bermain dengan waktu. Ayo, yang mana aja pilih. Buat soalnya masih dalam materi hijrah Nabi. Oke, good. Ayo. Kemana? Ayo, jangan terlalu lama diskusinya. Tadi sudah dijelaskan. Ya, benar. Terus pilih lagi yang mana? Ayo fokus. Fokus. Oke. Yang mana? Ya, sabar, semangat, semangat. Ayo, nih pilih nomor
satu. Ya, ini kemarin udah belajar kan ya? Pasti udah belajar nih, belajar kisah-kisah di video pengajian. Nah, ya salah. Ayo semangat. Ayo fokus. Alhamdulillah. Tepuk semangat. Saya perwakilan tadi dua kelompok ya. Berikutnya kalian mengerjakan bareng-bareng nih, kelompok 1, 2, 3, dan 4 mengerjakan apa? LKPD tadi secara di papan langsung live. Sekarang secara tertulis. Ada 2 tugas ya. Langsung Bapak kasih tugas. Yang pertama apa? Tugasnya yaitu kalian menjawab pertanyaannya ya tentang kisah Nabi itu. Langsung apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari tentang belajar Nabi, kisah hijrah Nabi Muhammad. Berikutnya ada LKPD lembar kerja peserta didiknya apa? Yaitu berupa suatu karya gambar. Ini. Oke, dan gambar diwarnai ya. Oke, Bapak kasih waktu karena ini kerjanya kelompok ya. Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit bekerja sama. Kalau waktunya nambah bekerja sendiri karena kalian kerja tim. Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit ya. Ya, ayo kasih warna yang warna dan juga. Ya, mana? Ya. Ayo. Kurang lebih 10 menit. Semangat. Ayo, waktunya masih lumayan ada. Kerja tim. Ingatkan yang tidak kerja, ayo semangat. Itu temannya, semangat. Masing-masing pegang pensil warna, mewarnai. Terus ada yang menjawab juga. Ayo semangat. Nah, pintar, good. Oke. 5 menit lagi.
1 menit lagi. Siap-siap ya. Siap-siap. Ya, ayo siap-siap. Ya. Siapa yang sudah selesai? Kumpulkan yang sudah selesai. Kita dulu antri ini perwakilan. Alhamdulillah. Siapa yang sudah selesai lagi? Alhamdulillah, Masya Allah. Ini gambarnya bagus-bagus, karyanya ya, soleh-soleha. Apa ini? Wah, hijrah perbuatan tidak baik menjadi baik. Contohnya dan belajar. Apa saja tuh? Ada yang tidur bermain, yang tidak baik. Yang baiknya apa? Belajar dan membaca. Masya Allah. Mudah-mudahan kalian bisa mengimplementasikan gambar ini ya. Ini tugas gambarnya. Yang sudah selesai tugas tertulisnya tadi apa? Sudah selesai? Silakan kumpulkan kalau sudah. Masing-masing. Tahan dulu deh, tahan. Langsung nih, Bapak mau tanya. Sudah? Itu nanti Bapak tanya berkelompok, ya. Berkelompok. Pertanyaannya kepada kalian, ya, tentang satu pertanyaan, yaitu hikmah dan penerapan di dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari bab 5 kisah hijrah Nabi Muhammad. Siapa yang bisa? Oke, kamu? Berani dan pantang menyerah menghadapi kesulitan dan tidak mudah-mudah dalam mencapai kebaikan seperti ketabahan Nabi dalam berdakwah. Oke, alhamdulillah. Siapa lagi yang mau menjawab? Yang sudah selesai? Oke, Amer. Coba Mer, semangat Mer, suaranya Mer. Saling menolong dan persaudaraan dengan cara mengembangkan semangat persaudaraan seperti yang dicontohkan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Baik, siapa lagi? Berikutnya, good. Tepuk tangan buat Almer. Tepuk tangan buat teman kamu yang hebat. Berikutnya siapa lagi? Oke, kamu. Berencana dalam melakukan sesuatu yaitu mengajarkan pentingnya memiliki rencana dan strategi sebelum bertindak agar tujuan bisa tercapai dengan lebih baik. Masya Allah, tepuk tangan. Tepuk tangan ya, seperti tadi Nabi Muhammad bertangan sesuatunya. Terakhir, kamu kelompoknya apa? Bahasa yang kerasnya. Bertakwa dan yakin pada pertolongan Allah dengan cara kita selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong hambanya yang beriman dan bertawakal seperti yang terjadi pada penawar hijrah. Masya Allah. Iya, beribadah, bertawakal sama Allah. Ingat, ibadah bisa merubah nasib seseorang. Kita ikhtiar, kita kerja, kemudian kita selanjutnya apa? Bertawakal. Jadi jangan malas. Berubah hijrah menjadi anak yang rajin. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Semuanya paham? Baik. Apabila sudah paham, Bapak cukupkan kelas ini. Mudah-mudahan kalian dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi anak yang soleh dan soleha, dan kalian pulang dari sini membawa hadiah. Apa hadiahnya? Ilmu pengetahuan agama Islam tentang kisah hijrah Nabi Muhammad. Ceritakan, dakwahkan kepada keluarga di rumah, adik, kakak, supaya menambah lebih pengetahuannya dan ingatannya. Ya, Bapak mau tanya, kira-kira hari ini pelajarannya menyenangkan? Menyenangkan? Alhamdulillah. Nanti bagi belum yang maju, nanti ada sesi berikutnya, pertemuan kita selanjutnya. Baik anak-anak, untuk materi ini sudah kita akhiri. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bab berapa? Habis 5 bab berapa? Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin doa. Jadi siapa? Disiapkan ya kamu, ya. Sikap berdoanya biar kita dikabulkan doa kita sama Allah. Yang tertib
doanya apa? Harus senang, harus senyum, karena sudah mendapatkan ilmu. Syarat doa diterima itu salah satunya harus jadi anak yang ceria. Oke, alhamdulillah. Silakan kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kakak yang sudah memimpin awal pembukaan dan penutupan. Mudah-mudahan semuanya dapat ilmu yang manfaat untuk akhirat. Yang ilmu tersebut akan dijadikan sama Allah Pak, senang dunia, senang akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan kalian pulang rumah dengan hati-hati.